A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang banyak. Marilah kita panjatkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya dan barokahnya yang masih Allah berikan pada kita, sehingga hari ini kita masih bisa menghirup udara segar meskipun suasana jenes, tapi semoga raginya tetap manis. Amin. Biarpun dingin tapi raginya tetap manis. Ragi manis kan? Yeah. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga besok kita, orang tua, keluarga dan dzurriyyah kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapat syafaat dunia maupun akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah saya ajak dulu, kalau di sana banyak yang senam jasmani, hari ini saya ajak senam lambe dulu. Halo. Tolong handphonenya, kalau tidak berkepentingan ada apa nanti kampanye, ya. Atau tolong sejenak baca WA-nya. Kalau mungkin ada di perintah pulang suami, segera pulang saja. Kalau tidak ada kepentingan yang lebih penting, mari handphonenya sejenak diamkan, biar dia diam sejenak. Tangan kita, pikiran kita, hati kita, coba kita kembali menuju Allah dalam rangka kita dzikruh sejenak. Satu, yang merasa punya dosa, ayo saya ajak istighfar. Yang punya dosa, jadi kalau ibu tidak punya dosa, tidak usah ikut. Yang kedua, yang merasa kita itu dhaif, lemah, marilah kita baca tasbih sejenak. Yang ibu merasa ingin dapat syafaat Kanjeng Nabi, mari kita baca sholawat. Yang merasa hidup tenang, mari kita nanti sentuh hati kita dengan sholawat tibil qulub. Gimana, cocok? Halo? Cocok? Marah enggak ini? Kalau marah saya pulang dulu aja. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya.
anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awami anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril Absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu yang sudah pernah mendengar syairan SSI diikuti. Sabar setiap masalah, syukur semua karunia, selalu ikhlas menjalankan semua perintahnya Allah. Hidup untuk ibadah, hidup agar barokah, sukses dunia, sukses akhirat, akhir hidup. husnul khatimah. Oke, terakhir jangan keliru ya. Di akhirat bersama Rasul. Ini kita harus mikir kiai-kiai diri apa kan ini. Di akhirat bersama Rasul, bahagia di dalam Surga ada yang kubur masalahnya. Di dalam surga. Ibu, yang terakhir memang saya berikan judul syair SSI itu bukan sebuah karangan belaka, tapi itu saya ambilkan dari sebuah hadis. Saya rangkai kata demi kata, saya cengkokkan dengan sholawat tibil kulub biar dihafalkan mudah. Tapi bukannya sekedar sebuah sholawat, Bu, tapi itu ternyata intinya luar biasa. Siapa yang hadirin ini yang enggak kepengen besok ketika roh kita mati disambut Allah dengan lafaz ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjut. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Terus fadkhuli fi ibadi Terus? wadkhuli jannati. Ibu tahu artinya itu? Sing menang kita orang ngerti, sing guyu kita belas, iya kan Bu? Saya percaya ibu tahu artinya itu. Tapi ibu pernah merenungkan empat ayat itu. Ya Tuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa yang disebut jiwa tenang? Kan orang yang mati. Rohnya begitu indahnya ketika keluar dari jasad. Dan semua yang hadir ini besok akan merasakan itu kan? Halo?
Ya. Ibu tadi udah sarapan belum? Sudah. Ya sudah. Belum. Belum. Itu di luar kan ada warung makan. Sampai gini, belum apa kok. Ibu, wahai jiwa yang tenang, siapa Pak Yani yang jiwa tenang itu? Ya orang mati. Kenapa? Rohnya dicabut dengan menyenangkan. Rohnya dicabut dengan jasadnya menggembirakan. Kenapa? Dia udah diberitahu, iki panggonan calonnya swarga. Siapa yang ngadain nggak pengen masuk surga? Semua pengen ya? Siapa yang pengen bentar-bentar di neraka sebentar aja? Enggak. Langsung ya? Langsung. Langsung? Langsung. Sepakat dulu. Langsung? Langsung. Mantep? Mantap. Oke, ibu-ibu. Kalau mantep besok masuk surga. Saya mau tanya dulu. Ibu-ibu masih sok ngerumpi? Masih. Jonathan, maka tenawan ibu-ibu. Ya piye? Pengen surga sampai ceng mengukir sejarah dengan dosa. Ayo jujur. Nek jujur tak dongake panjang umur iso haji. Sing burung tak dongani iso umroh juga. Amin. Ya, oke. Siapa yang hadir ini belum renengi dari 3 calon presiden? Ngacung. Sudah. Belum ya? Nah, sing mare sing disalon ndak dino ora calon presiden mong dodol soto masalahnya. Jadi tolong ibu-ibu. Ya, nyun sewu. Ini mukadimah dulu. Daripada kita tuh senengane golek eleke wong liya, mbok coba mitani awake dhewe. Sekarang apa sih panjenengan gunane ngaji bareng? Coba wis kudune rapet. Nanti adusi nganggo kudung coba. Lah pitekno wong ben ora keramas kena banyu masalah Bu. Sampai menutup auratnya begitu rapat, tapi kenapa nyon sewu ngisor irung kok ora iso mbok jogo? Bisa irung ini kok nambah kok? Lambe. Alah kok malah lambe nambah yo rada halus tutuk ngono lambe. Meneh tak tek lambe iso lambemu lah ngono to, Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, apa artinya kita ngaji, apa artinya kita sholat, apa artinya kita setiap malam bangun tahajud, apa artinya kita puasa rojab, ini kan sudah mau rojab. Apa artinya kita puasa Ramadan kalau kita masih belum mampu menjaga bawah hidung ini? Ibu manut saya atau manut Allah? Allah. Ya sudah, aku pulang kalau tidak kau manut. Iya, maksudnya saya Bu, ibu saya diundang ke sini tuh untuk bareng-bareng manut Gusti Allah. Padahal Allah itu nek ngelarang harus kita tinggalkan atau kita lakukan. Tinggalkan. Kalau perintah kita lakukan atau kita tinggalkan. Padahal ngrenengi wong liya itu perintah atau larangan. Lah kenapa dengan kok sok iseng ngrenengi wong liya? Sekali tak. Oh kuwi sing nganyelke sing teko apa sing jawab? Sing teko? Ya Allah Gusti Ibu, kenapa Ibu mengundang saya? Maka tadi ibu saya ajak untuk istighfar, Bu. Jenengan kula pandha pakai bersama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu maksum saja setiap hari, Bu, minimal 100 kali sing njaluk ngapura sama Allah. Niku manusia masuk surga pertama kali dijamin swarga tur maksum. Kuwi wae ndak dina ijeh minimal ping 100 anggone minta maaf sama Allah. Lah kita itu loh. Nah, jenenge kita yo jenengan kula barang katut, Bu. Kita itu loh. Melek moto, melek ngraneni tangga. Neng istighfar kadang-kadang bar salat cuma 3 kali ping 5, cuma 15 kali. Allahumma Allahumma Nauzubillah. Arab jawab apa nih? Allahumma na'udzubillah min. Oke, ibu-ibu, saya keluaran kese. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ya. Tadi yang pertama ibu-ibu saya ajak untuk istighfar dulu di majelis-majelis taklim dimanapun. Nggih, mar'atus sholihah nggih. Ya. Hari ini sebenarnya saya juga ngisi pengajian majelis taklim di Majelis Taklim Istiqomah Boyolali. Tapi karena saya tukar mau besok Rebu ketiga aja ya Mbak. Ini Pak Yani tidak apa-apa, saya kesini nih. Ibu-ibu yang pertama tadi saya mengajak dengan semua yang hadir ini baca istighfar dulu. Coba
Coba basahi terus bibir kita, lisan kita itu dengan bacaan istighfar, Bu. Karena apa? Memang kita itu gak kroso, kadang-kadang satu hari ini orang gak dosa pisan gitu malah biduran, Bu. Bahasa Jepang grauyang. Rodo kasar meneh gatelun gitu, Bu. Lah kadang-kadang tuh sak mobil isine wong papat, pira mungkin meneng kok, Bu. Sing mulai sapa? Sing nyopir sih. Ngomong kan? Jejere ngomong, apa heeh, mburine? Heeh, kowe iki lagi ngerti apa? Terus ijine jejere ngomong, "Ning aja ngomong sapa-sapa. Iki mau kanggo awake dhewe tok berita ini." Gitu kan? Halo. 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 Kadang-kadang seperti itu. Panjenengan nek numpak mobil, sak mobil isine 4 5, meneng atau ngerumpi? Meneng. Hah? Meneng. Meneng ngantuk masalahnya. Nah, satu Bu, rasa tidak coba nih. Pokoknya sing penting Pak Ahmad Yani ngajak, ayo ngukeh meneh sing dunjuk ngapura, apalagi kita sudah semakin tua. Ya Bu, yang paling belakang ya Bu. Ya, itu baru lulusan SD itu, ya. Paling tua sendiri, Pak. Iya, paling tua. Di Ibu berapa umurnya? 75. Tetangga saya kemarin 76 meninggal, Bu. Enggak, Bu, 75 itu sudah di batas akhir, Bu. Kenapa? Kanjeng Nabi kan pernah ngendika, "Akmar umati baina sitina ila sab'ina." Rata-rata umurnya umat itu 60 sampai 70. Kalau Ibu 75, berarti catatannya hilang kayak Ibu. Gak catatannya hilang Pak Yani. Maksud saya apa? Maksud saya orang yang sudah diberikan usia 75 tahun kok nganti rang ibadah, orang gagas. Berarti apa? Tak tok nih gue. Tahu ditok nih bahasa Indonesia apa? Dibiarkan. Dibiarkan. Wis karep mono. Maka sebelum Anda usia 60, 40, Allah ingatkan kan dengan apa? Satu, dulu pernah saya sampaikan di sini atau di majelis-majelis yang lain sudah usia 40 itu peringatan pertama kan? Saya diundang pertama di sini pertama kali saya matur di sini. Peringatan pertama usia 40, kedua dhaif. Dhaif yang berpengajian senden selonjor itu peringatan. Kalau gitu ra krungu kae, Bu. Ya, Bu, halo. Kayak sing kono mesti terus ditekuk kae, Bu. Oh, niku peringatan. Dhaif itu Quran, Bu. Dhaif itu lemah kan? Iya. Badan kita itu semakin tua semakin tidak tegar. Udanan sithik. Ngombe es kokean. Ulem rada akeh. Nah. Kan seperti itu. Satu kadang-kadang senyum sendiri loh, Bu. Lah wis 75 kok yo selfie nih. Masya Allah, kayak selfie kok yo bebek arep mati ya ini. Pribong ngene lho, Bu. Allahu Akbar. Halo. Ya. Ini saya gujuk kemakan. Oh ya lah ya. Dhaif ya Bu, pertama sering sakit. Yang kedua kulit sampun boten alus. Riput. Ya Ibu 75 ya. Ya, halo sadar dia. Ya, dulu Ibu itu Masya Allah glowing ketika SMA. Nggak pakai hand body pun glowing kan Bu. Tapi kalau udah 75 Bu telung gendul hand body Bu. Wes ente-entean mah. Judulnya lagu apa? Rungkap ente-entean Bu. Terus yang ketiga Ibu, ini mau mengungkap sejarah pengajian yang dulu apa? Kemudian syaibatun. Ibu kalau rambut sudah mulai jedul uang satu demi satu, itu namanya diingatkan Allah, Bu. Itu Quran. Itu sunatullah. Tapi kan kadang-kadang manusia lalai dengan itu. Badan sudah tidak setegar dulu, lupa dia untuk ibadah. Kemudian usia udah di atas 40, lupa dia untuk ibadah. Apalagi rambut sudah tumbuh, tapi jarang-jarang. Kenapa jarang-jarang ke masjid itu zamannya? Nah maka Ibu, tadi kenapa saya mengajak kita semua untuk banyak istighfar? Ibu kita tuh pasti tidak bisa lepas dari dosa, Bu. Maka setiap hari, ayo kita selalu banyak-banyak membaca istighfarnya. Berapa kali Pak, Bu? Ya kalau Ibu tanya saya berapa kali Pak Yani, saya tanya, ya sebanyak-banyaknya.
kita menutupi dosa yang pernah kita lakukan dengan ibadah yang kita lakukan, itu belum cukup Bu kelihatannya. Padahal sholat kita sampai hari ini belum ada yang bisa khusyuk. Betul. Ya? Betul. Soalnya lemon dek ini angel khusyuk andane. Ya Allah, Akbar mikir handphone karo melirik kok coba. Yang kedua tadi baca tasbih. Kenapa Pak Yani? Pak Yani ngajak baca tasbih. Ibu, biar kita itu dapat ridhonya Allah hidup ini. Coba kalau hidup ini udah mendapat ridhonya Allah, nikmat Bu. Ibu aja pergi ngaji, suami mengizinkan, ya udah mah hati-hati. Nanti masukkan tolong ini, ada uang sedikit tolong nanti masukkan infak. Ya Pak berapa? 10 juta masukkan semua. Seneng nggak Bu? Nah iya, Insya Allah. Karena Pak diridhoi suami. Apalagi kita mendapat ridhonya Allah, ya bahagia sekali Bu. Maka banyak-banyaklah baca tasbih. Allah itu suci segala-galanya. Kalau kita kotor segala-galanya Bu. Yang ketiga baca sholawat. Apa sih fungsinya Pak Yani? Kita itu tetap mengharapkan syafaat Bu. Maka tadi kalau saya bilang ibu-ibu kita bayangkan tadi rodoh. Siapa yang tidak nangis di rodoh? Ibu yang pernah ke rodoh. Kalau ibu pernah ke rodoh pasti nangis di sana. Itu saja baru dekat dengan makamnya Kanjeng Nabi. Apalagi kalau besok kita dekat dengan Rasul betul di surga. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat. Iki berapa iki? Lah lagu mungkin lah sing mbok apali opo? Suka teki. Orungkap ya wis ayo bareng jiro. Allahu Akbar. Ibu-ibu, jadi baca sholawat, harapan kita apa? Kita pengen dapat syafaat. Itu yang perintah bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib, tapi yang perintah Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang perintah Allah, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepada Kanjeng Nabi. Coba anak-anak kita sejak kecil Bu, di rumah ini ajak dia anak-anak kita senang baca solawat. Mungkin pas sedang santai-santainya, ajak anak-anak kita itu bisa hujan deras di luar, ya di dalam coba baca solawat. Allahumma, kita senang Bu, anak-anak kecil sudah bisa baca solawat. Ibu-ibu yang saya hormati, terus yang keempat tadi apa? Syair SSI. Itu saya ambilkan dari kitab, bukan karya saya. Dari kitab namanya Nasoihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa disebut Al-Bantani? Memang beliau lahirnya di Banten, meninggalnya di Mekah, dikubur di Ma'la, dekat makamnya Kanjeng Nabi dekat makamnya Siti Khotijah, dekat makamnya Mbah Maimun Zubair. Saya pernah ziarah ke sana Ibu, dan ketika itu saya cari nomornya Mbah Maimun, itu kan ada nomornya Bu, makamnya itu. Kalau wanita di sana kan tidak boleh masuk kuburan, ya. Kalau di sini kan tidak apa-apa, asal tidak nangis, tidak dukiri kuburan nih. Tapi langsung nangis guru-guru dukiri Bu, dia kalau teko mlebu kecekel luntu nih, meringis. Ibu-ibu yang saya hormati, nah di situ kitab itu ada penjelasan bahwa tandanya orang beriman yang sejati itu kan 3. Akhirnya saya buat siiran tadi, tandanya iman sejati itu tidak 3 Bu. 1, Ibu tirukan nasbiru alal bala, yo bareng. Nasbiru alal bala. Tanda iman sejati kedua, naskuru alal roho. Naskuru alal roho. Tanda iman sejati yang ketiga, nardo bil qadha. Nardo bil qadha. Coba ulangi dari depan, 1. Nasbiru alal bala. Naskuru alal bala. Sing catetane urung rampung merasa melu muni wae. 1, nasbiru alal bala. 2, naskuru alal roho. Roho ya Bu, kok bukan kok, nggak rokok. Naskuru ala roho.
Yang ketiga, nardho bil qadha. Nardho bil qadha. Mbok. Mbok melembung pipine. Qadha. Nardho bil qadha. Apa itu Pak Yani yang ibu-ibu belum tahu artinya? Yang pertama, kita itu hidup, tandanya iman sejati yang pertama, hidup ini harus punya kesabaran. Jadi orang beriman itu tandanya satu, bisa sabar menghadapi problem apapun. Dan sabar itu banyak ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sabar itu tidak emosi, sabar itu tidak marah, sabar itu tidak balas dendam, sabar itu tidak jadi tukang fitnah, sabar itu tidak menjelek-jelekin orang lain. Itu namanya sabar. Padahal setiap hari kita punya problem masing-masing. Jenengan, saya punya problem. Problem kita berbeda-beda. Mampukah ibu-ibu menghadapi semua problem hidup itu dengan kesabaran? Karena Allah janji dalam Al-Quran, orang yang sabar itu akan dikarunia Allah 3. Saya percaya ibu-ibu hafal ayatnya. Alladzina idza asobathum musibah qalu barang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, terus gimana karunia dari Allah orang sabar tadi? Lanjutnya ayatnya. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. Lanjut. Innalillahi wa ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. Lanjut. Wa ulaika humul. Nah, apa? Muflihun sudah pindah, Bu. Humul muhtadun. Muhtadun, Bu. Karena muflihun tadi mau kesini tidak jadi, Bu. Yang kesini adalah muhtadun. Ibu, biar ibu tambah punya kesabaran. Pak Yani, orang sabar itu hadiah dari Allah apa sih, Pak Yani? Satu, sholawat, Ibu. Hatinya dijamin Allah tentrem. Jadi orang itu sering muncul sakit karena apa, Bu? Pikirannya kadang-kadang nggak bisa sabar. Gagas bucus, wangi nih pol, pangi kebluk, nyambut gaya males, mangane, oke, nek turu, lah malah man sebut gitu. Pikirannya nek pun ora iso sabar, Bu. Ya udah. Maaf ya, Bu, ada orang bilang sabari wong dablek. Bukan, sabar itu bukan dablek, Bu. Karena sabar itu apa? Mampu mengatasi masalah dengan tenang hatinya. Ibu pernah melihat orang naik motor rating mau menggok nengen? Sing bujuke padhe wonge kae, Bu. Lah iya coba toh. Diseneni wong, "Bu, sampean rating pripun toh?" Malah nyeneni sing ngelingke. Sampeyan trewek. Lha nanya kita. Wong genah wis rating ngiwa, sing mburi kan ngati-ati. Orang nyalip saka kiwa. Nyalipe kon tengen malah kono menggok nengen. Sekarang itu banyak orang yang tidak sabar, Ibu. Ayo ibu-ibu jujur angkat tangan, saya doakan panjang umur kalau jujur. Ibu siapa yang di perapatan lampu baru kuning sudah melaku ngacung? Pernah ngacung? Nah, lah tenang toh, iki mesti wong mungkin mesti kerep iki. Pernah ya, Bu? Pernah ya? Nah. Lampu kuning itu boleh berjalan belum? Belum, Bu, karena ada posisi dari sana masih jalan. Ancang-ancang nggak usah. Ancang-ancang kok melaku ki ora ancang-ancang kuwi. Kuwi ndablek. Pancen wong lemu ndek nganyelke kok. Apa anggere pengajian petuk iki mesti dadi musuh kok. Bu, sabar itu hadiah dari Allah. Ini Quran, Bu, yang saya ini pakai Quran. Apa? Diberikan sholawat, artinya tentrem. Ibu pernah marah sama suami? Ayo. Pernah, Bu? Pernah
Pernah mendiamkan suami? Alah ya Allah, sampe kok apa pernah wae ta, Bu? Oh jujur ya, yo. Jujur ben ditungai iso kaji ngoten. Iya. Nah, mulo matuk tolaan. Iki tondo-tondo lho, Bu, termasuk nggih ta? Terus ibu hadiah dari Allah sabar kedua apa? Rahmat. Orang sabar itu dicintai Allah. Orang sabar itu ditresnani Gusti Allah. Orang sabar itu dicintai Allah, disayang Allah, diseneng Allah, disenangi Allah. Ya Allah, luar biasa kalau kita bisa sabar betulnya itu. Allah cinta. Maka ibu pernah membaca ayat yang berbunyi Innallaha ma'as. Nah, sesungguhnya Allah itu akan selalu berserta orang-orang yang sabar. Ibu ada cerita Jumatan kemarin saya habis ngimami sholat Jumat, khotbah Jumat. Saya keluar, ada seorang laki-laki, Bu, ya dengan satwa saya. Dia jual pelendungan dulu, Bu. Pelendungan, ya, mainan balon-balon itu, Bu. Di masjid saya. Betul ini enggak, Bu, cerita Mayoro. Betul nih ceritanya tahu. Saya keluar, dia kelihatannya melihat saya terus. Kelihatannya ada perlu dengan saya. Habis nasi barokah saya bagikan selesai, terus dia dekati saya. Saya tambahi satu, Mas, satu lagi ya. Betul Pak Yani sama setunggal mawon. Pak Yani dalam badhe matur sekedap. Nggih, kenapa Mas? Nangis dia, Bu. Pak Yani, saya dulu kan buruh bangunan. Ya saat buruh bangunannya pas rame, rezeki saya banyak Pak Yani. Keluarga saya tidak punya problem. Putranya berapa Mas? 3 Pak Yani. Istrinya kerja di mana? Saat ini kerja di pabrik. Pak Yani, dia baru mau ngomong sudah nangis lagi. Ada apa Mas? Mbok menawi kula saged bantu. Tolong ya Pak Yani, man kandhani bojo kula. Lah kula iki ngerti bojone iki sing ngendi yo, ngerti kan aku ngerti, Bu. Lah kula yo wong yo ngerti ge. Omah sampean iki ngendi ya? Oke, bojone sing lemu iki, Bu. Ora ya wis. Ibu saya mau tanya, loh Mas, lah ada apa? Dalamnya dengan pundi? Oh sawit, oh sebelahnya sawit. Tonggoni sampean berarti. Sawit. Ada apa Mas? Ngeten lho Pak Yani. Ketika dulu saya jadi kuli bangunan itu kan, ya bayarnya cukup Alhamdulillah Pak Yani. Tapi kan sekarang saya sudah jadi kuli bangunan. Saya jualannya itu Pak Yani. Apa Mas? Oh balon itu iya. Kalau pakai motor Bu, motor agak-agak Bu. Tapi itu sepeda ontel. Kelihatan dia capek, satu hari kadang-kadang labanya cuma berapa. Lah terus gimana Mas? Saat ini kados-kados istri saya tidak mau menerima saya karena saya tidak mampu untuk mencukupi lahiriahnya, ekonominya. Nah terus saat ini pun ya Pak Yani, kalau pun buatan 3 gas istri saya. Istrinya kerja di mana? Pabrik. Ya kan Mas, mungkin bakdo maghrib atau sebelum maghrib ajak istri saya, istri nyingan tengge kula. Kok tak melu ngomong, mbok menawa saya mampu menasihatinya. Tapi saya tunggu sampai hari ini tadi. Dan kemarin saya ngisi manten di Penggi kepethuk meneh sing dodol balon niku. Nggih, kula nyawang yo mau guyung sayu gitu, Bu. Berarti kalau saya nilai Bu, saya tidak mengurek, memojokkan siapapun Bu. Ya berarti kan istrinya tidak sabar. Cuma gara-gara suaminya ora iso blonjo oke, terus istrinya tidak mau gagas suaminya. Padahal ujian orang hidup itu kan banyak kan Bu? Iya kan? Kadang suami diuji istri, istri diuji suami, orang tua diuji anak, anak diuji orang tua. Ada juga Bu yang suaminya udah sabar sekali, ngopo ini, itu malah tetangga saya. Istrinya itu loh Bu, wis seloro lempos reso apa-apa, bebasan maaf agak jorok bahasa, ngobrol ning kono Bu. Suaminya itu sabar sekali Bu. Yang merawat dari pagi mau tidur kembali, bahkan tidur enak, dibangunkan istri karena istrinya pipis.
Tapi Bu, Masya Allah, esok-esok tuh kok nih bubur, saya melihat sendiri Bu. Bubur cepak nih Bu, nek arep maam tulis satu kok nih bubur. Kakinya istri ditendang, radoyan. Coba. Masa hidup kan banyak. Ini kenapa saya munculkan? Kalau menghadapi rumah tangga, menghadapi keluarga, tidak sabar, bubar Bu. Coba seandainya suaminya tidak sabar, sul tinggal lu mau bujuk kau ngono digunakne apa nih? Wong Israel iso apa-apa. Oh, malah jolke berambang tolakan. Bilo kancamu yo mangkat tak kandhani. Oh, timbang jono berambang mbok yo lombok. Pedes. Bu, ini kita ngaji itu bukan harus dandani rai. Nek dandani rai temu di Salon. nah, gini yang ngerti. Eneng gini iki ngundang Ahmad ya, ini arep dandani ati. Dandani ati ndak gampang lho Bu. Nek kene terangki tiri-tiri teko ngomah mencep, lah Pak Yani opo. Ya. Joke brambang lah. Oh, jane wedhus gendi saiki. Jadi Bu, problem-problem seperti itu kadang-kadang yang muncul. Jadi kesabaran itu penting enggak? Penting, apalagi rumah tangganya pengen sakinah Mawaddah warahmah. Coba ketika ibu mantenan, yang tamu banyak ngundungane podo, kuwi sakinah mawaddah warahmah. Lo kadang-kadang gitu nganten Bu, Mas, Mbak, nganten dalam Pak, sakinah itu artinya apa Bro? Nek sukinah mbokku. Sakinah itu artinya apa Bu? Tenang, Tentram. tentram rumah tangga itu akan muncul kalau ada unsur mawaddah, Warahmah. saling mencintai, Menyayangi. saling menyayangi. Suami istri tetap ada kekurangan, ada kelebihan, betul kan? Betul. Iya, kita jangan merasa paling sempurna Ibu. Suami juga demikian, istri juga demikian. Lu nek podo penake rasane bareng-bareng, nek lagi rekoso yo rasane bareng-bareng. Ada lagi Bu, sekarang kalau tadi istrinya Bu, sekarang istrinya Bu, betul, itu guru tuh Bu, ke tempat saya. Sudah, sing nyambut gawe sing putri, guru, PNS, gajine wis cukup. Sing lenangi mung tengok-tengok main, tengok-tengok main. Coba toh. Niku nek istri ra sabar, sudah dia judulnya lagu apa? Pulangkan Aku pada. iya. Kan gitu Bu. Tapi istrinya sabar. Wis Mas rapopo sing nyambut gawe aku. Sing penting kowe ning omah, wis resik-resik ngomah, rapopo sing nyambut gawe aku, sing golek duit aku. Istrinya begitu sabar, tapi suamine minal deluli wa ngeyeli ilang berkeleni. Wandablek ki. Wes orang sadar padahal arijalu. Halo. Arijalu qawwamuna 'ala nisa, suami itu pemimpin bagi istri. Suami yang baik, seperti suami ibu-ibu semuanya baik kan? Masya Allah. Nanti jangan neng WC ditunggu. Nama masalah antri mau, mangsamu sayang. Lah ya ditunggu, Masya Allah. Kok suwe men to mah? Apa ora metu? Bu, jadi orang hidup itu pasti harus punya sifat sabar, sehingga hidup itu merasakan nikmat. Gaji cek suami ya ditompo sabar. Insya Allah sedikit kalau disyukuri barokah. Hadiah Allah yang ketiga apa? Orang sabar itu. Wa ulaika humul apa tadi? Mutadun. Orang itu akan diberikan hidayah Allah, diselamatkan dunia lan akhirat. Masya Allah. Coba kalau lika-lika hidup itu dihadapi dengan penuh kesabaran Bu. Jangan buat DP sabar itu ada batasnya, berarti nggak sabar dong Bu. Ya. Dua sekarang tadi. Nggak apa-apa ini tak ulangi, itu saya selentekan kembali. Tadi syair SSI tadi Bu. Yang kedua tadi apa? Tandanya iman sejati. Nashkuru alal roho. Hidup ini harus selalu ada kesyukuran kepada Allah Bu. Hidup ini harus ada kesyukuran kepada Allah. Karena Allah itu memberikan pada hambanya pasti sudah diukur
dan diberi yang terbaik. Ini ibu ini merenung diam bingung atau betul? Betul. Betul. Allah pernah keliru memberikan hambanya? Tidak pernah. Si A diberikan kaya, si B diberikan miskin, itu udah diukur Allah, Bu. Cuma kemampuan kita mensyukuri bisa atau tidak, Bu? Ibu, coba dijawab. Ibu naik Innova hybrid dengan naik pit ontel, nikmat mana? Hotel, kanginan. Hah? Oh kilo, ada yang jawab tergantung duwine Pak Yani, betul. Jadi nek tergantung duwine, ya saiki duwine pit ontel ya disyukuri kan nikmat. Soalnya iso goncenge bojo lemu kaya ngurusi mau coba. Iso nyetut kenceng, diobel pisan rantai coplok ping 7, sedel diinci ngarep mburi jenengan. Sing penting lak ngetapel. Lah ya kuwi mau tak kandhani. Sing penting lak iso ngetapel, betul. Disalip ijang Innova hybrid sing lenang iso nyanyi kok mbok piye? Andai ku tahu kapan tiba remekmu, kan gitu. Syukuri apa yang ada. Ayo Bu, hidup adalah anugerah. Nyanyi kok iso gak ya? Wah ngertate kok kurang sithik ndingkluk meneng benakne kudung. Tetap jalani hidup, melakukan Yang terbaik. kita mesti bersyukur bahwa kita masih di Beri waktu. lagunya siapa? Epit. Saya gigi Alhamdulillah yo wah Syukurillah bersyukur padamu ya. lagunya siapa? Oh ya, saya gigi jingas wong kaya ngene kok di Banding-banding. wah apal banget ini Bu. Saing ke Mesti kalah. tak oya aku Orang mampu mongsa kuatku mencintaimu. ku berharap engkau mengerti. Di hati ini. Wes rampung. Enggak tuti. Ada Pak Yani urasa. GL bro. Wong salah ora gelem ngaku. Salah. Lagune apa kuwi? Lho, lah ya apa lo kene? Lho suket teki. Insyaallah. Ibu, halo. Ye. Jadi yang kedua, hidup ini akan bahagia kalau termasuk tandanya iman sejati. Yang kedua, syukur karunia dari Allah. Oke sih, tombol alhamdulillah. Coba rumah yang seindah ini kalau ndak syukur, pasti ngelirik yang lebih besar kan? Diturutono popo wae nek ora syukur tetap kurang. Coba rumah sudah besar, dalam ada waterboomnya. WC kok kulkas. Ya men wong sugih kok, Bu. Gulangi nganti nggon sikil kok rentengan, Bu. Jadi anggar jagong mlebu ning hotel Dana, kerincing. Insyaallah. Handphone anggar ditawake TV wes langsung tuku. Sekarang kan udah muncul Samsung Galaxy S23 5G. Oppo sudah Reno 11. Apa wong aku ya mau ngocok, Bu. Pokoknya ra duwe kan PDC sing penting, Bu. Pengen mesti. Alah pengen apa? Pengino nek mboten syukur tetap terus pengen. Maka yang penting, yang kedua ya Bu, biar rumah tangga kita tetap enjoy, nyenengke, selalu bisa syukur paringane Gusti Allah. Bu, Bu, tak ceritani. Kalau nek arep ngisi pengajian, kadang sepeda motor gitu, kadang-kadang pelan-pelan lihat situasi lingkungan, Bu. Tak nggih bahan pengajian. Saya mau ngisi jamuri ke Sukoharjo, Bu. Awan-awan bakdo duhur, kan siang panas, Bu. Saya sepeda motor, nyalip seorang ibu yang masih muda, gendong anak cilik, kok punggung tutupi lendang sirai. Terus dia sambil nyurung gerobak. Saya pelan melihat dagangannya apa itu. Ternyata dodol cilok. Bak dadur jam 1 sekitar, Bu, masih penuh. Jadi mungkin kelong sithik mbok kuwi mau pancen penuh atau cuma seperti itu, Bu. Saya mikir gitu, ya Allah, itu nanti habis ndak?
nanti sampai maghrib labanya berapa? Anak yang digendong belakangnya itu, ya Allah, sudah makan siang belum? Tapi sang ibu tadi sambil nyurung gerobaknya penuh semangatnya, panas terik, mungkin menahan dahaga dan lapar, dia tetap semangat untuk mencari rezekinya Allah. Indahnya hidup ketika bisa syukur, Bu. Mungkin dia saat ini di rumah masih ngolah ciloknya, nanti dijual, padahal ini cuacanya seperti ini tidak memungkinkan, mungkin nanti sampai sore masih panas. Kita tidak, Bu. Kita bisa duduk ngaji, pakaian bersih, ruangannya bersih, nikmat indah, ya Allah. Betapa nikmatnya kita ini. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Coba baca ayat itu berkali-kali, resapi dalam hati, nangis panjenengan. Bahasa kita, hei manusia, kurangmu apa? Wiki kurangnya apa toh? Kurangmu apa? Kamu kurang apa, wahai hambaku? Kurang bersyukur. Nah iya, kalau kita tidak bersyukur, kurangmu apa? Hari ini kita bisa bernapas. Lihat yang dikasih ibu di Kostati, rumah sakit UNS, di Muwardi, di ortopedi, yang saat ini mungkin hidungnya harus pakai selang 2 karena tidak bisa menghirup udara normal. Bayar enggak, Bu? Bayar. Mungkin hari ini yang di rumah sakit dia berbaring, kakinya digantungan gini karena apa? Habis amputasi. Mungkin hari ini ada yang dicangkokkan jantungnya, kenapa? Jantungnya tidak berfungsi dengan baik. Kita, Bu, hari ini bisa ngaji, nafas seger, bisa melihat indahnya dunia. Kalau ibu lihat anak kita, seusia anak kita, anak panjenengan, kalau saya udah cucu, ya, seusia SD di Sidoarjo, Jawa Timur, Bu, yang satu abad NU diundang RI 1 untuk melantunkan sholawat azhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil dhalimin bi. Seluruh yang hadir nangis, Bu. Kenapa? Melihat anak itu tidak punya kelopak mata, wajahnya tertutup dengan kulit. Jadi cuma hidung, cuma mulut, cuma telinga. Ini 2 mata ini, Bu, tidak ada. Ini kulit, ini kulit. Mana dia melihat indahnya dunia? Kita kurang syukur apa? Ini dia masih hidup atau udah mati nih? Hidup. Masih hidup ya? Nah, yang merenungi kan? Coba kita kurangnya nikmat dari Allah apa, Bu? Anak masih kecil, Bu, usia SD, kudu ini kan seneng-seneng dia. Senang lihat bola, senang lihat pemandangan indah, tapi dia sampai hari ini tidak bisa melihat apa-apa, Bu. Jadi kenapa ini saya tekankan? Agar kita itu selalu setiap hari bisa syukur. Ibu yang punya rumah seperti ini, ya Allah, alhamdulillah bisa untuk ngaji. Banyak rumah yang besar tidak pernah digunakan untuk ngaji. Jangankan ngaji, suara Quran tidak pernah. Maka tadi pagi ba'da subuh saya ada WA dari Jakarta, seorang jamaah saya yang di sana, Pak Yani, kenapa ya Pak Yani, rumah saya kok kelihatannya diganggu jin, rumahnya anak saya. Kadang-kadang TV itu mati dan hidup sendiri. Kadang-kadang anak saya, berarti cucunya beliau tuh, kadang-kadang di rumah itu melihat ada anak kecil melekar gitu. Kadang-kadang ada suara gedubuk, tapi cari tidak ada. Terus saya jawabnya gimana? Ibu, maaf ini mungkin kalau jawaban saya tidak cocok. Mungkin rumah ibu kurang rajin baca Qur'annya. Setan, Bu, jin ya Bu, itu tidak akan menempati rumah yang di situ banyak baca Qur'annya. Setan, jin itu tidak akan berada di rumah yang setiap hari digunakan untuk ibadah kepada Allah. Setan, jin itu tidak akan masuk kalau rumah kita, Ibu, ya, selalu digunakan untuk dzikrullah, baca sholawat, tidak akan masuk, Bu. Maka kita dianjurkan masuk keluar rumah baca doa.
Masuk WC baca doa enggak? Baca. Ibu keluar WC doanya gimana? Gak apa. Masuk WC mah dolane bismika wahumma ayya wa bi. Yo nang jero WC turu. Mandang arep turu dungane Allahumma barik lana fima rozaqana. Lah melek ora ngemplok-ngemplok. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali yang kedua tadi tandanya iman jati, kita harus selalu bersyukur. Maka tadi ketika saya ceritakan itu tadi seorang ibu yang nyuruh gerobak jual cilok, ngendong anaknya kecil, ya Allah. Tapi kenapa enjoy, bahagia sekali wajahnya? Kenapa? Ya tetap disyukuri. Belum tentu yang banyak itu menggembirakan, tapi belum tentu yang sedikit menyusahkan, ya kan? Iya. Ternyata cuma setiap hari makanannya cuma itu-itu saja, tapi kenapa keluarganya sehat, rajin ke masjid. Coba yang setiap hari makanannya Masya Allah luar biasa mama, tapi kenapa anak-anaknya jarang ke masjid? Bahkan bapaknya Jumatan aja kadang-kadang mangkat, kadang-kadang tidak. Padahal rumahnya besar, mobilnya bagus. Bahkan setiap minggu ganti mobil karena suaminya makelar. Tapi kenapa tidak bahagia ya Pak Yani? Itu jawabnya semudah apa? Kurang syukur. Halo. Maka ibu-ibu nanti bawa pulang yang kedua, mulailah tahun 2024 ini kita bimbing terus rumah tangga kita dengan kesabaran. Anak-anak kita sudah kita latih dengan sabar. Sebentar lagi Allah akan mendidik kita, seluruh umat Islam sedunia akan dididik untuk sabar dan syukur. Kapan? Ramadan. Coba ketika satu gelas Bu, kita mendengar adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma satu gelas Bu, celekuk. Ya Allah, nikmatnya luar biasa, ya kan Bu? Dari pagi sampai sore ngampet lapar dan dahaga. Seakan-akan bakdo ngasar Bu, coba bakdo dulur, bayangan entenono Bu nek maghrib. Ulak telung ringkot. Tapi ternyata maghrib tiba Bu, cuma satu gelas aja kadang-kadang nanti dibalani bakdo sholat maghrib. Nanti sampai tarawih belum makan apa-apa. Lu kok kuat ya Pak Yani? Padahal saya ikut 23 rekat misalnya. Lu apa-apa ya? Nggak ada ceritanya Bu, orang itu habis tarawih mati goro-goro mau buka. Gak ono Bu. Nek bar tarawih mati goro-goro kuwaregen ono Bu kan lagi. Lawang imam ini lagi, muadzin lagi nyekel mikro nyekel gelas kok Bu. Oke Bu, sekarang hikmahnya orang syukur apa Bu? Dua, satu. Hikmahnya orang syukur itu Bu, yang pertama apa Bu? La in syakartum. Nah, orang yang syukur itu pasti akan ditambah nikmatnya. Percaya betul niki? Percaya Bu. Jadi sampean seneng sedekah, yakin rezeki tambah Bu. Yakin niku jaminan niku saking Allah. Tapi nek kula nyan minal gudili wal mediti ilal cetili. Lah iya wal bakhili. Pokoke anggere piye putih kok gudil kudune mesti miring. Ayo benakne to. Yang kedua apa Bu? Nikmatnya orang syukur itu apa yang Allah berikan itu ada barokahnya. Barokah itu tambah kebaikannya. Jadi rumah gunakan ngaji dalam rangka punya rumah disyukuri, ngaji. Kalau kita bisa kenapa? Ya mungkin satu RT, ya Bu, 1 bulan sekali ngaji di rumah saya. Misalnya semaan atau ibu-ibu ini gerakan lingkungan RT ya muslim, ibu-ibu yang belum bisa ngaji, saya siap untuk mengajari 1 minggu sekali di rumah saya misalnya gitu. Biar rumah ibu ada barokahnya. Ya enggak apa-apa. Dari turutan yang belum bisa dari abah, enggak apa-apa. Coba gunakan sisa-sisa hidup ini disyukuri Bu. Karena kita enggak tahu kapan kita masih hidup, ya Allah. Kalau udah di-cut oleh Allah kita tidak bisa apa-apa. Iya kalau amal kita udah diterima Allah, iya dosa kita udah diampuni Allah Bu. Kalau belum gimana?
Teman saya mendirikan pondok pesantren, yang ini mau mendirikan masjid belum jadi, Bu. Insya Allah, malah dipanggil Allah duluan. Siapa? Cak Dikin. Sudah rencana mengumrohkan istrinya di Desember kemarin tuh, tapi ternyata Jumat pagi dipanggil Allah. Padahal laki nedeng-nedengi golek bantuan diarep ngedeki masjid pondok, tapi belum jadi, dia udah diambil Allah duluan. Ya, saya kan termasuk salah satu pendirinya dari pondok pesantren Tanah Jawi di Jipangan, Banyudono, Bu. Tapi ternyata udah panggil duluan, usianya 59. Ibu, halo. Jadi yang sudah melewati usia 40 tambah syukurnya, Bu. Pak Yani ada Qur'annya enggak itu? Ada, Bu. Orang yang sudah 40 tahun diwajibkan tambah syukur. Ibu yang bisa menyebutkan surat apa yang berapa? Monggo. Ini doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini ilaika wa ini minal muslimin. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 15. Nah itu, Bu. Jadi ibu yang merasa udah usianya 40 tambah syukur, Bu. Alhamdulillah masih diberikan nikmat, ya Allah. Tandanya orang syukur tambah taatnya kepada Allah. Itu, Bu, namanya tanda syukur. Mata bisa melihat ibu setiap hari. Kalau ketika ibu tidak menstruasi, ya sempatkan untuk baca Quran, Bu. Jangan sampai kita setiap hari mata bisa melihat ibu tidak sedang menstruasi, tapi kenapa ibu tidak baca Quran satu hari itu? Gak mau Quran tangan gak opo-opo, tapi gak ngingok handphone sedino, tangan ini dredeg. Ibu-ibu, terus yang terakhir, tandanya iman sejati yang ketiga apa, Bu? Hidup ini harus punya keikhlasan dalam menjalani hidup. Hidup ini harus punya keikhlasan dalam menjalani hidup. Ibu sebagai istri ya ikhlas menjalankan amanah dari keluarga. Saya sebagai suami ya ikhlas menjalankan kehidupan dalam berkeluarga. Semua harus dilakukan dengan ikhlas dan diniati untuk mencari ridhonya Allah. Niate kanggo ibadah dengan ikhlas, Masya Allah. Kalau udah hidup ini dengan sabar, dengan syukur, punya kesyukuran, dengan keikhlasan, Allah jamin, Bu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diri doi. Masuklah ke dalam kelompok hambaku. Berarti besok kita insya Allah diakui Allah karena kita punya SSI tadi. Masuklah ke dalam kelompok hambaku, dan masuklah ke dalam wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa itu, Pak Yani? Yaitu tadi orang yang hidupnya punya kesabaran, orang yang hidupnya punya kesyukuran, orang yang hidupnya punya keikhlasan. Itu ibu-ibu materi hari ini. Saya harapkan semoga ibu-ibu ini senantiasa hidup ini selalu merasakan bahagia, karena semua ini sudah diukur Allah, dihitung Allah. Allah tidak pernah mencelakakan hambanya, Allah tidak pernah menyusahkan hambanya. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang bikin susah. Ya kan, kadang-kadang orang duwe ini kadang-kadang tretek kan, sampai kredit mobil yang harganya 2,5 miliar. Mandang ora iso nyaur, bingung, wabeh katut. Gara-gara apa? Kita kurang syukurnya. Halo? Oke, Ibu, kalau ada yang mau sharing, Bung. Jangan tanya, kalau tanya saya tidak pinter. Sharing aja, nek iso tak jawab, nek gak iso ya waktu. Ada? Monggo. Nggih. Tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar materi Ustadz, tapi saya mau menanyakan. Jadi apabila kita sering bepergian keluar
daerah mungkin menggunakan bis misalnya, andai kata seperti itu Ustadz. Kemudian pada saat itu kita mabuk, jadi kena di baju. Kebetulan itu kita turun untuk sholat. Apakah kita akan melanjutkan sholatnya atau kita berhenti di tempat sampai kita membersihkan diri? Karena untuk waktu untuk mandi atau sholat itu untuk mandi atau berganti pakaian itu tidak ada waktu Ustadz. Sempat saya tanyakan ke orang yang lebih pintar untuk agama, katanya beliau mengatakan kamu harus tetap sholat walaupun posisi kotor, karena yang menentukan baik tidaknya sholat kamu diterima hanya Allah. Seperti itu Ustaz. Itu jadi dilema buat saya, karena bagi saya mungkin yang kurang agama, kalau badan kita kotor kena najis itu menurut saya itu saya nggak suci. Jadi saya sholat itu setelah saya mandi dan berganti baju Ustaz. Tapi beliau mengatakan posisi kamu kotor seperti itu tetap sholat, karena yang menentukan diterima sholatnya itu kita nggak tahu. Sholat di masjid kita udah merasa bersih, itu belum tentu diterima. Mungkin kita keadaan seperti ini kita yang diterima seperti itu Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tanya sudah dijawab kan? Oh belum lah, tapi cerita jawabnya Ustadz itu kan itu. Baik ibu-ibu, nyen ngapunten kalau jawaban saya juga kurang pas. Memang sholat itu kan harus suci hadas dan najis. Kalau ibu tadi muntah-muntah, nah ya kan, karena waktunya mungkin mepet sekali waktu sholat. Ibu, yang penting ibu ketika mau sholat, yang kena uta-utaan tadi itu dibersihkan, terus ibu laksanakan sholat dalam rangka hormatil waktu. Nah nanti kalau ibu masih ragu-ragu ya nanti sholatnya dibalani pas ketika suci. Tapi saat itu ibu dalam rangka hormatil waktu. Mbok menawa mengko wektune ora cukup aku sholat. Tapi ketika nanti masih ada waktu lagi, masih ada waktu, dhuwurku jek iso iki, segera mandi dan sholat tadi. Jadi ibu sholat pertama tadi karena dalam rangka hormatil waktu. Yo engko nek jenengan teko nggone, maaf lho Bu, ini ilmu. Yo engko nek jek urip. Nggih. Nek ketok jek urip gitu aja. Itu loh Bu yang kita khawatirkan. Ibu jangan, kan rasa sakit Pak Yani. Ibu yang namanya kecelakaan kita enggak tahu kan? Atau mati kan tidak harus sakit dulu kan? Jamaah saya umroh Bu, orang gendang sini. Itu pamitannya yang isi pengajian saya. Terus saya lain waktu isi pengajian di situ lagi. Loh, Pak, lah ini saya ngatur umroh. Meninggal di pesawat Pak Yani. Pulang sehat Bu, jajan sama istrinya itu. Tapi ternyata ketika turun, karena transit dulu di Singapura atau Malaysia itu, turun, ayo Pak hidup sih dulu. Menang Bu, meninggal Bu. Coba kalau tadi Ibu, misalnya itu tadi yang kena gumo-gumo tadi, terus semuanya sholatnya nggak semati. Maka sholat pertama tadi dalam rangka hormatil waktu sholat. Tapi itu tadi yang kena utang-utang ya terus nemplek nekat, ya dilangi sih, diresik, dianu banyu sih. Terus nanti kalau misalnya ada waktu dan kita masih ada waktu, kita sholat lagi dalam rangka itu tadi dalam keadaan suci. Tapi kalau mohon maaf Ustadz, saya salah nggak? Andai kata kan, karena saya merasa saya kotor gitu ya Ustadz. Terus ketika saya sudah turun, saya apa istilahnya itu merapat sholat itu gitu gimana Ustadz? Apakah saya tetap waktunya masih ada enggak? Sudah tidak ada waktu. Ya niati aja qadha kalau gitu. Atau jamak. Karena itu dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib Ustaz. Ya enggak bisa kalau subuh jamak karo duhur gak ono. Apalagi dengan kosor, mosok subuh kok mung sak rakaat kosor. Enggak Ustaz begini. Jadi kan saya dari Aceh. Saya itu berangkat malam. Seperti itu, malam naik bis. Sampai di Medan itu subuh. Cuman posisi pada waktu itu ada muntahan seperti itu misalnya. Karena kita tidak ada waktu untuk berganti baju, posisi barang ada di bandara, jadi kita berangkat ke bandara, jadi kita belum sempat untuk sholat subuh, duhur sama asar. Baru setelah habis maghrib sampai di Solo saya baru
sholat itu Eh, gitu sama jawabannya alternatif satu. Ketika ibu dalam posisi seperti itu, kalau bisa tetap ibu sholat dulu dalam rangka hormati waktu. Tapi seandainya ibu wis ora iso apa-apa blas, ya nanti ibu nek subuh ditindakne waktu liya kan ora ono, kecuali kan kondo. Kondo itu nyarutang gitu loh Bu. Oke, maksud Nah, saya itu gitu. bayar. Oke. Jadi nyarutang kondo. Tapi nek pas ada waktu, ibu ya lebih baik menghormati waktu. Rak itu mung sedilo, ambil aja ringkas-ringkasnya. Berarti kayak tayamum di pesawat. Boleh, boleh. Dalam menghormati waktu dulu Bu. Nanti kalau ibu masih ragu, nggak dibaleni pas sholat dalam keadaan suci. Itu nggak berdosa Ustaz yang saya lakukan, maksudnya karena saya tidak tahu. Insya Allah enggak. Innallaha ghafurur. Tetapi jangan mempermudah hukum. Yang penting nih kok Bu. Oke. Sampun. Saya harapkan ibu tidak puas jawaban saya. Jadi soalnya ono ustad lagi, yai lagi tanya lagi, tidak apa-apa. Oke, oke Bu. Ada yang lain? Saya doakan tidak ada lagi ya. Bertanya. Iya, tidak ada lagi. Cukup Bu? Tidak ada. Ini selak mau belanja ibu masalahnya. Yang sana selak jago nang hotel Dana. Sehingga narap selak kampanye hari tenang barang ibu masalahnya. Oke ibu, sejenak saya minta baca suratul Fatihah satu kali. Kita doakan semoga pemilu ini damai. Ya, hasil pemilu siapapun bisa menerima. Sehingga negara kita tetap aman, damai, anak-anak kita bisa sekolah tenang, suami bisa kerja tenang, kita ngaji bisa tenang. Kenapa? Negaranya aman. Maka ibu kita ikut berdoa mendoakan negara ini pemilunya berjalan lancar, damai, tidak ada kerusuhan apapun juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan doa saya baca, ibu tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz dzalimin. Amin. Demikian ibu, kalau ada kekurangan, kesalahan saya menyampaikan materi, mohon maaf. Semoga ibu sehat, panjang umur, istiqomah, dan rumah ini penuh keberkahan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.